tingin dulu bang. Bang. Pertama-tama kekecewaan ya, kita mendapatkan kekecewaan karena kita tidak boleh masuk ya. Dari jam berapa itu coba Bule sama Egi? Kalau saya sih datang sama manajer saya Kak Didi sama Bule itu datang jam 9-an. Tapi di situ sudah ditutup, katanya dibatasi maksimal itu 40 orang kurang lebih. Tapi pas saya tanya sama orang dalam, ternyata di dalam itu masih ada yang kosong. Banyak. Nggak begitu banyak, pasti ada yang kosong gitu. Ya saya sih kecewa ya, kita datang jauh-jauh untuk melihat sebenarnya ada apa sih, sampai dibilang di dalam pun juga sinyal pun nggak ada, kayak apa sinyal dihilangin gitu. Jadi saya kayak merasa ada apa sih nih, hari ini ada apa, kan nama juga sidang terbuka, dimana kan sidang itu umum, itu siapapun boleh datang, boleh hadir. Kenapa ini seperti kayak sidang tertutup gitu? Harusnya seperti kalau itu ada kayak surat pemberitahuan dulu, tiba-tiba hari itu pun langsung dibatasin. Kita juga kaget dong, kayak dokter Oki aja, kita Luna itu kita masuk nggak boleh gitu, katanya udah penuh di dalam. Tapi akhirnya nanya sama orang dalam, di belakang masih banyak yang kosong. Itu mana yang benar nih? Dan lucunya lagi ya pemirsa, setelah nih kita masuk mobil tahanan, sinyal baru oke lagi. Nah itu yang membuat kami ini para selebriti ya, yang maksudnya yang berempati kepada Nikita Mirzani ya. Kenapa kok kayak begini ya? Seperti ada Dok Tifla, Emma Warokat dan semuanya, Tessa Mariska dan semuanya banyak lah yang ini ya yang datang. Itu sinyal itu pada nyedat gitu. Tapi after Nikita keluar, Nikita sudah dibawa ke mobil tahanan, sinyal balik lagi. Ada apa itu? Semua pada bilang kok ada kejanggalan ya atau apa, whatever apa, saya juga nggak ngerti gitu. Dan saya datengin ke depan sama asistennya Berbi Kumalasari si Dikers, katanya petugasnya hanya bisa 8 orang. Pertama kan 40 kata Egy Fazri kan, 40. Saya datengin katanya cuma hanya 8 orang. 8 orang dari pihak sana, 8 orang dari pihak NM gitu. Tetapi apa yang terjadi adalah di VT TikTok itu semua itu kebanyakan dari pihak sana, kubu sana gitu sih. Ya kecewa aja lah, maksudnya kan kami ini kan price mendukung gitu. Apa ini dari Bule sendiri, Bule bagaimana Bule dengan lihat seperti ini kayak gini? Kalau aku pribadi sih memang ngerasa setiap minggunya pasti ada gebrakan ya, ada sedikit keanehan, kayak misalkan contohnya kalau kita perhatikan ada satu video di mana nih kita menyampaikan si itu boleh ngomong, kenapa aku nggak boleh ngomong. Nah sistem seperti ini aku rasa memang sesuatu yang terkesan tidak transparan dan ada yang disembunyi-sembunyikan. Karena gini, kita bisa menerima benar yang dikatakan Egy, kayak misalkan ini sidang terbuka, tapi kenapa dibatasi dan terkesan tertutup? Oke, misalkan tidak mau kerusuhan, tapi kerusuhan minggu lalu itu terjadi dikarenakan kesaksian dari Doktif dipotong-potong. Kayak yang aku bilang, buat apa menghadirkan saksi tapi kesaksiannya dipotong dan terkesan tidak boleh memberikan kesaksian sejujur-jujurnya. Betul. Gitu kan. Nah, minggu ini bagi aku tuh yang agak sedikit janggal seperti ini. Kalau misalkan keluarganya masuk dan fans atau pembelanya Niki tidak boleh masuk, oke, keluarganya boleh masuk. Tapi dengan satu catatan, sidang terbuka harusnya media pun boleh masuk. Di depan tadi ada 200 media loh. Iya, aku perhatiin. Nggak boleh juga. Ya kan, aku tanya, kalian tim media pasti pengen liput karena Nikita Mirzani dong. Betul. Ya kan? Nah, jadi harusnya kalau sidang terbuka, oke, fans dan pembela kalian rasa mungkin tidak penting lah, ngapain sih fans dan pembela, udah doain aja atau misalkan di depan aja. Ya udah, media untuk meliput kasus ini harusnya boleh masuk. Nggak bisa ada pembatasan harusnya. Kalau misalkan kita mau lihat sistem transparansinya harusnya seperti itu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak boleh terkesan merahasiakan sesuatu atau tidak boleh mengekspos sesuatu yang terjadi dalam ruang persidangan. Itu kalau kata. Tadi juga ada ketidakadilan
Cina. Oh, kalau misalkan dibilang ketidakadilan dari awal pun aku bilang sila kelimanya mana? Nggak ada. Sila kelima. Ini kasus ini tuh aku rasa bukan soal dia Nikita Mirzani atau siapa, bukan soal dia artis atau siapa, bukan. Ini Iya. soal kemanusiaan, ini soal keadilan. Betul. Dimana setiap orang, setiap warga negara bebas untuk mendapatkan keadilannya, untuk membela dirinya, atau misalkan kita bebas untuk menyampaikan sesuatu, karena kan yang disampaikan sekarang adalah sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publik kan. Benar. Nah sama harusnya kalau misalkan memang sidangnya terbuka, media masuk, jangan dihalangin medianya. Kalau kita aku mah santai aja, nggak bisa masuk pulang, tinggal doain. Yang penting tadi ketemu sama Kak Niki, bertetap muka, sama Mail juga bertetap muka, selesai. Iya. Tadi juga sempat kita masuk ketemu Mail ya. Ketemu Mail, kalau ketemu Niki tadi enggak sama sekali. Tapi ketemu Mail lagi sakit ya dia lagi sakit. Katanya 2 hari ini dia keracunan makanan. Dan sempat nangis ya tadi ya, Fem Indonesia ya. Tadi sempat berkaca-kaca sih matanya. Karena apa ya, di sidang ini ya sedikit yang saya tahu semua itu di blush sama hukum ya, itu sih. Tadi saya takut salah ngomong ya, bukan karena kami bertiga ya, cuma karena kami pendengar ya, kami menyampaikan hanya sebatas itu aja. Karena saya pikir kalian juga udah mengerti di dalamnya tadi seperti apa, di blush semua, seperti diteranjangin gitu. Oke, seberapa penting kasus ini dalam konteksnya mengetahui atau transparan, belum luas banyak media belum pahami di mata kalian? Oh penting dong, Sangat penting. Kalau kita ngomong soal keadilan, kita kan gini, buat apa kita selalu menyuarakan sebuah apa ya, kayak kan kalau misalkan kita tanya sama orang-orang yang di sekeliling yang udah seliweran di sosial media, kan kita bukan soal lihat Nikita Mirzaninya katanya, kita lihat proses Kasusnya. hukumnya, proses hukumnya. hukumnya. Nah ini proses hukumnya kita lagi Iya, pelajarin. amati. Kita lagi amati gitu, walaupun maksudnya amati sebagai kacamata kita masyarakat. Karena kan suatu saat kita juga pasti, namanya kita warga negara, pasti harus mengerti soal hukum, apa yang boleh, tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalkan seberapa penting banget. Sila kelima tuh penting, keadilan. Ya, Udah intinya keadilan aja dulu. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh. Bukan keadilan sosial bagi Maka yang tadi punya dibilang sama duit. teman-teman dibilang penting, sangat Benar. penting banget gitu, karena kita di sini kan keadilannya, apalagi dengan adanya Kak Niki, mata kita semua terbuka loh. Karena kan Kak Niki kan yang menginfokan, Yang nge-blush kalau nge-blush, skincare itu adalah komplain, bla 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 atau bla, apa. Jadi iya. mata Indonesia terbuka. Tapi kalau di konteks ini, aku bilang apapun yang aku suarakan, aku tidak pernah memihak. Maksudnya memihak dalam artian begini, di permasalahan skincare ini aku tidak mau ikut campur. Mau urusan Kak Reza, mau urusan Kak Sela, mau urusan Kak Fitri, mau urusannya Doktif, mau urusannya Niki, aku nggak pernah mau ikut-ikut. Karena satu, aku bukan konsumen yang dirugikan. Yang kedua, aku bukan karyawan yang dipecat karena kasus ini. Dan ketiga, aku tidak mengenal personal mereka, jadi aku tidak berhak untuk menjudge. Karena bagaimanapun mereka kan berteman dan berbisnis. Dalam pertemanan dan dalam bisnis itu biasa, ada keributan itu biasa. Aku berdiri di Nikita Mirzani karena faktor kemanusiaan, dia pernah baik sama aku tanpa harus menjelekkan pihak sebelah. Kalau aku seperti itu. Jadi di sini aku benar-benar berdiri bukan kok soal skincare-nya, soal keadilan aja udah. keadilan ya. Yang selama ini keadilan ya. itu di saat Mengamati kasus ini kasusnya. nggak ada gitu. untuk Kalau kalian bilang Nikita Mirzani kaya raya, bla 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 bla. Yang kaya aja bisa begitu, gimana masyarakat miskin? Benar nggak? Coba pikir ke situ aja. Yang kaya aja, yang punya power, punya nama, ibaratnya bisa diperlakukan seperti itu, gimana masyarakat kecil? Betul. Makanya kita sebagai masyarakat, Ada apa gitu loh, maksudnya Ya. garis benangnya tuh ada apa sih, ada apa gitu loh. Kenapa? Sampai tadi Kenapa ya, gitu? sampai tadi di sidang, di waktu partnya Mail itu ada properti, yang punya properti pun menjadi saksi gitu. Sampai sebegitunya loh. Kan sampai aku
Ih, masya Allah, sampai seperti Sampai itu di dia dalam. bahas ada bank yang Iya, dia ada rasa, bank, aku udah rekening- prioritas di rekening- sini, iya, tapi rekening ternyata BCA. privasiku juga tidak bisa dijaga. Iya, gitu kan. sampai sepertinya Pemberian apa sampai data-data palsu. Iya, jadi kayak seperti Niki ini seperti kayak macam ya tadi tuh macam ditelanjangin, di blast semuanya gitu, sampai dikorek sampai habis-habisan. Ya? Oke, Ya. perjalanan persidangan, adakah polisi atau catatan yang mau disampaikan terkait dengan kasusnya Niki? Kalau aku ya untuk catatan ini ya, misalnya dari awal memang ini tertutup. Keadilan Ya. aja Gi, nanti salah ngomong kita. Oh ya, untuk keadilan ya kita di sini harus bisa melihat ya, harus adil, jangan anjlok kayak gitu kayak sebelah gitu. Ketika ada omongan dipotong, Iya. didengerin dulu pendapat orang atau saksi, didengerin dulu, bukan malah dipotong. Di situ malah terlihat dong, kalau kita ngomong nih dari potong, kan jadi kayak kok nggak adil ya, gue lagi ngomong kenapa gue dipotong-potong gitu. Itu pandangan aku menurut masyarakat yang melihat kayak ada ganjal gitu. Iya. Kalau dari Budi sendiri gimana? Ya kalau aku pribadi, kalau misalkan memang sidangnya tertutup, kayak tadi kan jatuhnya kan hampir bisa dibilang Iya, sidang tertutup ya. tertutup. Harusnya dari awal, jangan sekarang-sekarang. Itu maksud aku juga sama kayak bule. Gitu. Harusnya dari awal. Iya, iya, ya sama seperti Idem, seperti Bule dan Egy Fazri ya. Ya kecewa ya karena satu, ini sidang adalah sidang terbuka, bukan tertutup. Tapi kenapa seperti kami kayak seperti dibatasin, kami kayak seperti orang siapa gitu. Padahal kami ini public figure ya. Satu, kita mendukung nih, mendukung kasus ini ya. Kita mengamati kasus ini sampai seperti apa sih, kayak apa sih kasus ini gitu loh. Saya pribadi ini saya bercerita